Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam kita tetap curahkan dan kirimkan kepada sebaik-baiknya makhluk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas tentang salah satu kisah daripada seorang Sadah Ba'alawi, seorang yang berasal dari Bani Alawi, seorang yang bernama Sayyidina Al-Fatih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang dimana beliau dikenal sebagai salah seorang Habib, yaitu salah seorang zurriyah keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga dikenal sebagai waliyun min awliyaillah, salah satu wali dari wali-wali Allah. Beliau adalah Ustazul A'zam, guru besar. Beliau adalah Syekhus Syuyukhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Beliau adalah Tajul A'immatil Arifin, mahkotanya para ahli ma'rifat. Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Dan beliau adalah kakeknya Segaf, wal Idrus, wal Habsyi, wal Attas, wal Jufri, dan para habaib lainnya. Dan beliau terkenal sebagai seorang wali yang memiliki banyak sekali karomah. Dan disebutkan karomah beliau itu fi kulli sa'ati, fi sa'atin wa fi kulli sa'atin. Dan setiap waktu, setiap saat dari hidup beliau itu adalah karomah. Bahkan diceritakan bahwa dalam seharinya beliau mondar-mandir ke Sidratul Muntaha sebanyak 70 kali. Dan juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang diceritakan dalam kitab Qudwatul Muhaqqiqin, bahwa pernah suatu hari beliau pergi berguru kepada seorang ahli fikih yang terkemuka yang ada di Tarim, di kampung beliau. Dan sebelum sampai kepada gurunya itu, gurunya tersebut telah wafat. Dan beliau pun berbelok ke masjid, berdoa, bermunajat dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar gurunya yang telah wafat itu kembali dihidupkan oleh Allah. Dan atas izin Allah, gurunya yang telah wafat itu, yang telah dimasukkan ke dalam kubur, yang telah bercampur dengan tanah, kembali dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk mengajar Sayyidina Al-Fatih Al-Muqaddam. Dan Sayyidina Al-Fatih Al-Muqaddam pun menemui gurunya, dan Fatih Al-Muqaddam pun bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, wahai guruku, apa yang diinginkan oleh orang-orang yang ada di alam barzah?" Dan gurunya pun menjawab, "Yang diinginkan oleh orang-orang yang ada di alam barzah adalah mereka menginginkan engkau sebagai imam bagi mereka, sebagaimana penduduk bumi menginginkan engkau sebagai imam." Itulah sebagian daripada karomah dan kemuliaan Sayyidina Al-Fatih Al-Muqaddam. Dan masih banyak lagi karomah-karomah beliau yang disebutkan dalam beberapa kitab, dan banyak daripada riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan akan keistimewaan dan kisah-kisah karomah beliau. Juga ketika ditanyakan kepada beliau, "Ya Syekh, bagaimana kedudukan engkau di antara seluruh para wali?" Maka beliau pun menjawab, "Kedudukanku di antara seluruh para wali adalah seperti kedudukan Nabi Muhammad fil anbiya, yaitu sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari seluruh para nabi dan rasul, maka begitu juga Sayyidina Al-Fatih Al-Muqaddam, beliau lebih mulia dan lebih utama dari seluruh para wali." Dan ada satu keistimewaan dan karomah beliau yang tidak dimiliki oleh wali manapun. Tidak ada salah seorang wali pun di dunia ini yang memiliki karomah seperti beliau, yaitu sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat,
beliau sangat banyak memiliki keturunan-keturunan yang menjadi wali Allah. Bahkan sampai saat ini kita masih dapat merasakan karomah-karomah beliau, yaitu dengan kehadiran para habaib dan kehadiran para habaib keturunan daripada Sayyidina Al-Fatih Al-Muqaddam yang telah menjadi rahmat bagi seluruh umat muslim yang ada di zaman sekarang ini, dan di mana setiap daripada mereka itu mempunyai kedudukan tersendiri yang menjadi andil dalam penyelamat bumi ini sebagai waliullah. Dan Sayyidina Al-Fatih Al-Muqaddam telah sangat banyak keturunannya yang menjadi wali-wali Allah di setiap zaman, di setiap kurun zaman, yang menjadi sebagai bahtera, sebagai perahu yang dilalui oleh setiap umat muslim yang ada di zamannya, yang menjadi penuntun bagi umat-umat. Mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib yang menjadi keturunan beliau, dengan kehadiran beliau-beliau semua, mudah-mudahan kita masih tetap mendapatkan curahan berkah daripada beliau. Kita tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajiblah bagi diri setiap muslim untuk mencintai dan menanamkan rasa cinta dalam hatinya kepada zurriyah Ahlul Bait Rasulullah, itu kepada para habaib, dan tidak membeda-bedakan salah satu dari mereka. Karena disebutkan oleh Rasulullah bahwa barang siapa yang mati sedangkan dalam hatinya ada kebencian terhadap Ahlul Bait, kata Nabi, maka orang tersebut akan dikumpulkan bersama dengan orang Yahudi. Walaupun semasa hidupnya di dunia ia beribadah sampai tubuhnya terpotong-potong, di akhirat kelak dia tetap dikumpulkan bersama dengan orang Yahudi. Artinya apa? Yaitu sebagaimana orang-orang Yahudi dikumpulkan di dalam neraka, itu sudah pasti orang Yahudi dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka pun para pembenci Ahlul Bait Rasulullah akan dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan orang-orang Yahudi. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam mencintai beliau dan seluruh para keturunan-keturunan Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib sampai saat ini, kita senantiasa mendapatkan berkah daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan sedikit tentang kemuliaan dan karamah daripada Sayyidina Al-Fatih Al-Muqaddam. Mudah-mudahan dengan ini semuanya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita mendapat bagian daripada manfaat daripada beliau. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.